العالمين الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادٍ إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبكم في الدارين آمين. الأصل الخامس في البخل وحب المال واعلم أن البخل من المهلكات العظيمة. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. الآية. Qala al-musannif al-aslul khamis fil bukhli wa hubbil mal. Selanjutnya daripada pembahasan Imam Ghazali bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ini di Al-Qismu Tsalis di tema besar yang ketiga. Nah, ini al-aslul khamis bagian yang kelima tentang sifat-sifat yang harusnya kita hindari, yaitu adalah fil bukhl, yaitu bukhul, bakhil, sebenarnya engken, pemalar, wa hubbil mal, dan menyukai harta, senang dengan harta. Wa alam annal bukhla minal muhlikatil azimah. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwasanya al-bukhl ini adalah minal muhlikat al-azimah, daripada muhlikat itu yang menghancurkan, yang merusak, al-azimah yang efeknya besar. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang yang namanya hasad. Hasad ini tidak senang melihat orang lain gembira, senang melihat orang lain kesusahan, dan ingin kenikmatan yang orang lain miliki itu hilang. Nah, itu yang kemarin hasad. Adakah hubungannya dengan bakhil ini, bukhul ini? Ya ada, sama-sama sifat-sifat yang tercela. Jadi sifat bukhul ini adalah termasuk muhlikat, yang membinasakan, yang merusak. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Alladziina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Itu ayat-ayat berkenaan tentang bakhil. Nah, lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi, iyyakum wal bukhul fa innahu ahlaka man kana qablakum. Iyyakum wal bukhul. Iyyakum wal bukhul itu hati-hati dengan yang namanya bakhil, dengan engken. Fa innahu, karena sifat bakhil tadi adalah ahlaka man kana qablakum, membuat binasa umat-umat terdahulu gara-gara bakhil ini. Nah, di riwayat lain ini dari Imam Hakim dari Abdullah bin Amr bin As, bunyinya adalah sedikit beda dari yang tadi. Bunyinya iyyakum wasyuhha fa inna ma ahlaka man kana qablakum bisyuhhi. Amarum bil bukhli fa bakhilu wa amarum bil qati'ati fa qata'u wa amarum bil fujuri fa fajaru. Qala al-Hakim sahihun wa aqarrahu az-Zahabi. Wa syuh asyaddul bukhl wa huwa ablaghu fil man'i min al-bukhl. Qauluhu amarahum fa'ilu amrin huwa asyuh. Jadi yang diriwayat lain, yang diriwayat dari Abu Daud itu kan iyyakum wal bukhul. Kalaunya di riwayat Hakim ini iyyakum wasyuh. Syuh ini apa? Syuh ini adalah bakhil juga, tapi levelnya lebih tinggi daripada bakhil. Engken bakhil, engken banar, itu ngarannya syuh. Nah, asyuh ini asyaddul bukhul, paling tinggi tingkatan yang namanya bakhil itu al-bukhul, itu namanya syuh.
Nah, Nabi mewanti-wanti jangan sampai masuk kategori orang yang memiliki sifat bakhil ini. Mungkin. Lalu di hadis lain ini diriwayatkan Imam Daruqutni. Ujar Nabi, as-sakha'u syajaratun tambutu fil jannati fala yalijul jannata illa sakhiyun wal bukhul syajaratun tambutu finnar fala yalijun nara illa bakhilun. Jadi as-sakha'u sifat pemurah itu suatu pohon yang tumbuh di surga. Nah itu. Dan ini nanti diperuntukkan gasan apa? Orang-orang yang as-sakhi, orang-orang yang pemurah, Lalu bukhul itu juga ada pohonnya, tapi tumbuhnya di neraka. Nah, jadi karena di neraka itu ada pohon gasan orang bakhil. Itu. Lalu di hadis lain ini diriwayatkan oleh Imam Munawi. Apa ujar Nabi? Ini di riwayat Imam Tabrani ada juga. Ujar Nabi apa? Salasun muhlikat. Nah, ada 3 macam yang itu membuat seseorang akan binasa. Binasa inilah bisa diartikan dunia akhirat, bisa diartikan akhirat aja gitu. Cuma Nabi ini ketika memberikan informasi itu 2 macam, gasan dunia, gasan akhirat. Salasun muhlikat, ada 3 macam yang itu membuat binasa, membuat hancur. Apa? Yang pertama, syuhun muta, rasa bakhil yang diataati. Nah, maksudnya bilanya ada bisikan untuk bakhil, maka dia akan melakukannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti, ini akan selalu binasa. Ada pina rami umpat, ada pina baik, kada tahu halal haramnya digawe. Ada yang sebujurannya masih syubhat, apalagi sampai haram tetap dimakan. Nah, itu hawan muttaba, sekehendak hati aja, kada ada aturannya. Lalu apa yang ketiga, yang muhlikat tadi, ijabul mar'i bi nafsih, seseorang itu merasa takjub terhadap dirinya sendiri, merasa paling hebat. Nah, padahal manusia ini adalah apa? Makhluk Allah Ta'ala, yang mana semuanya itu adalah bagian dari amanah. Yang 3 macam ini yang akan menghancurkan seseorang. Karir ya jualah, iya juga. Kenapa jadi bisa kayak itu? Kita ambil ijabul mar'i bi nafsih, seseorang bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau dalam dunia ini ada namanya kerja sama tim. Dalam begawi itu ada kerja sama tim, entah dalam satu bidang, satu ruangan, satu divisi, kerja sama tim. Tetapi ketika ada suatu pekerjaan, ada proyek yang itu seharusnya dikerjakan bersama-sama, sama-sama mengerjakannya itu. Tapi kalau ada satu orang di antara sekelompok orang ini, ada satu orang yang ijabul mar'i bi nafsi, ada merasa satu yang paling berjasa, merasa ada satu orang yang merasa paling berperan, ada satu orang yang merasa paling memiliki andil dalam proyek ini, maka itu akan apa? Akan muhlikat, akan membinasakan terhadap dirinya sendiri. Paling kada apa? Paling kada dikawani. Itu paling kada. Lalu apa lagi? Nah, lalu yang kedua, sifatnya ijabul mar'i bi nafsi itu akan membuat orang berpikir ulang untuk apa? Untuk bekerja sama tim lagi terhadap orang tersebut. Ini muhlikatnya. Syuhun muta misalnya lagi kikir yang luar biasa. Nah, ini ada pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada ngaran sahabiat, ngarannya Hindun. Hindun ini sebujurnya istri Abu Sufyan.
datang kepada Nabi. Abu Sufyan ini rajulun syahihun. Abu Sufyan ini laki-laki yang sangat kikir, pemalar banar. Istilah Banjar tuh engken berajut jarak 12 banyu diganggap ada titik saking memalarnya. Kenapa gerang je Nabi? Abu Sufyan ini menjulungi kami duit gasan ya keperluan rumah lah. Cuma kada cukup. Harusnya misalnya lah sehari misalnya 200.000. Ini si ini menjulungi 50.000 aja. Kada cukup deh jelas. Kayak apa Nabi? Boleh lah ulun nih apa kayak itu nah, menggawi mengambil duitnya. Ambil duitnya ulun tahu enakan duitnya. Boleh lah. Ujar Nabi apa? Boleh, tapi apa bil ma'ruf. Boleh, tapi ambil yang standar keperluan. Ada boleh bima. Nah, dalil ini tentang satu zaman Nabi itu ada aja yang laki-laki syahih tadi. Lalu yang kedua ini dalil tentang bolehnya mengadukan keburukan pasangan tapi dalam hal minta fatwa. Itu. Bahtu pulang hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya istri mengambil duit suami tapi sesuai keperluan. Amun wahini itu berarti mengambil ke dompet suami atau mengambil KTM suami untuk apa? Untuk keperluan. Catatannya jar Nabi tadi apa? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya standar. Ada gabian. Nah, ini salah satunya apa tadi? Syuhun muta. Salah satunya itu karena sifat syuh tadi. Karena kikir yang luar biasa sehingga adalah cerita yang seperti ini. Nah, lalu dalam hadis lain ini diriwayatkan Imam Al-Iraqi, tapi dari Imam Iraqi ini kada dapat sanadnya bang. Syarru ma innallaha yamqutul bakhila fi hayatihi wa yuhibbus sakhiyya 'inda mautih. Allah Subhanahu wa taala yamqutul bakhila fi hayatihi. Tidak menyukai orang bakhil saat hidupnya, wa yuhibbus sakhiyya 'inda mautih, dan menyukai orang yang pemurah saat meninggalnya. Nah, dalam hadis lain ini diriwayat oleh Imam At-Tirmidzi. Ini sebuah perbandingan. Penting bang kita tahu perbandingan. Apa geram perbandingannya? As-sakhiyul fajiru ahabbu ilallahi minal abidil bakhili. As-sakhiyul fajiru ahabbu ilallah minal abidil bakhili. As-sakhiyu al-fajir, orang yang pemurah tapi suka maksiat. Ada nang kayak ini di kampung. Orangnya ketujuh maksiat, apa-apa kan digawinya. Macam-macam maksiat. Paling kada maksiatnya nih kada penyembahyang nah itu. Paling sederhana dah. Paling banyak dicari, paling nyaman dicari jelas kata. Jam sembahyang kada kemana-mana. Nah, jelas kada sembahyang dah. Al-fajir tuh fajir dah. Maka sembahyangnya fajir lah. Jelas tuh karena sholat ini hukumnya wajib. Apabila tidak dilaksanakan itu bagian dari kemaksiatan. Apabila rutin tidak dikerjakan sholat tadi, sudah orang ini bisa dikatakan fajir, jelas fajir. Nah, tapi ujar Nabi, as-sakhiyul fajir, orang yang pemurah tapi fajir, ahli maksiat tapi pemurah, itu ahabbu ilallahi, lebih Allah sukai daripada apa? Minal abidil bakhili, daripada ahli ibadah. Abid itu ahli ibadah, suka beribadah tetapi apa? Bakhili, tetapi kikir. Nah, ini satu perbandingan. Bagusnya bang, namun bagusnya nyata ya dah. Bagus itu berarti abid, sakhi, ahli ibadah dan pemurah, itu jelas deh idealnya. Cuma ketika memilih, ini ada ahli maksiat tapi pemurah, ini ada abid tetapi kikir, Allah lebih menyukai yang pemurah tadi. Kenapa gerang ya? Nah, mungkin salah satunya adalah as-sakhi ini adalah suatu sifat
yang melahirkan pahala, suatu sifat melahirkan ibadah, dan ibadahnya itu sifatnya ijtimaiyah, sifatnya sosial. Nah, al-abid sedangkan ahli ibadah itu sifatnya individu, sembahyang individu, mengaji individu, puasa individu. Nah, bakhil itu berarti interaksi ke orang lain. Nah, inilah perbandingannya nang ini aja. Kadakawa dicocok-cocokkan ke lain-lain pulang itu. Kenapa? Ini bisa kada cocok. Jadi pemurah itu as-sakhi, itu memang salah satu hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini ada catatan sakhinya. Sakhinya ini apa? Tentu dalam hal yang kebaikan. Sidin pemurah aja. Sekalinya bila ada orang di kampung main biliar, sidin menyumbang. Ada lomba bedung, sidin menyumbang. Pas ditagih duit langgar ada hakon. Nah, memang kalau dalam bahasa Indonesia pemurah. Dalam bahasa Indonesia pemurah. Orang kayak itu. Mengiau artis bejogetan menyumbang sidin pemurah. Dalam bahasa Indonesia, apakah beliau pemurah? Jawabannya iya. Tapi apakah ini yang dimaksud dalam hadis as-sakhi? Jawabannya ada. Kenapa? Karena maksud di sakhi di sini adalah memang membantu orang lain dalam hal kebaikan atau hajat kehidupan. Jadi as-sakhi itu pemurah itu kan mesti kebaikan, tapi kesan keperluan hidup. Contohnya apa? Contohnya orang lapar kada makan diberi baras. Orang makan nih macam-macam kemungkinannya. Bisa jadi nyaimbah makan maksiat, bisa jadi mbah makan kada apa-apa juga. Tetapi ketika ada orang lain memiliki keperluan dan keperluannya itu dipenuhi, itu sudah bagian dari pahala. Orang laparan, siapakah? Dan kelaparan ini kadang melihat agamanya, terserah aja. Bahkan binatang pun kelaparan kita makane dapat pahala juga. Binatang kelaparan berpahala juga. Dalam hadis itu sangat jelas seorang pelacur PSK pulang bisa hanya bulik dari operasi ini, bulik dari bekerja, bulik lalu kehausan mengambil banyu di sumur, nginum, tuntung nginum, ada anjingnya kehausan juga. Dalam hadis itu menjilat tanah saking hausnya anjingnya. Lalu binian tadi mengambilkan banyu di sumur tadi, dinginumi anjingnya. Minum dah deh, boleh kayak anjingnya buka deh. Lalu Nabi di saat itu ada disebutkan lah Nabi siapa? Kayaknya lain Nabi 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita hafal itu kayaknya. Nabi waktu itu dapat wahyu oleh Allah bahwasanya diampuni. Nah, jadi Nabi tadi mendatangi binian tadi, pian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, imbah itu biniannya tobat, ambil maksiat. 60 ada sudah diampuni kada lagi. Ini meminumi anjing. Memang kejadiannya ini di masa lampau sebelum Nabi Muhammad, tetapi ini Nabi sampaikan artinya hari ini itu berlaku. Ini tentu ada catatan-catatan lah. Catatan itu artinya binatangnya itu yang memang binatang biasa. Binatang biasa. Kalau binatangnya itu berbahaya mengundang kada kawa juga. Ada ular di muka rumah, ambil ayam julung, makinnya subur. Kada kawa. Musang, ada musang di lapas ayam jarjennya di situ dimakan musang, kada kayak itu juga. Cuma maksudnya dilihat yang binatang-binatang itu. Nah, mungkin itu Bang yang orang rencang beri makan kucing. Makan kucing itu. Bagus je lah, bagus Bang, ada masalah. Cuma ibaratnya kucingnya kada karnivora lagi dahnya. Mah ada yang diumpani aja. Ada apa Bang? Tapi pahala tuh itu.
Itu manusia, hewan itu sama. Bahkan yang kita kada sengaja pun dapat pahala juga. Kada sengaja tuh kayak apa? Kita menanam pohon, pohonnya berbuah, kemudian di rumah ini bisa asam, jambu. Kayaknya ada bang di rumah orang menanam durian, kada muat kan tuh, yang asam, mangga, jambu, yang kayak itu. Lalu dimakan burung, buahnya tadi dimakan burung. Kita guring di rumah kan tahu. Suatu hari dimakan burung hilang atau dimakan kelelawar. Nah, walaupun kita kada sengaja dimakan burung, kada mumpani burungnya memakan, itu juga termasuk dapat pahala. Nah, ini as-sakhi. Jadi as-sakhi ini maknanya luas, bukan hanya yang terbatas memberi sesuatu ada, tapi tergantung momennya. Nah, termasuk as-sakhi ini adalah memberikan hal yang bentuknya bukan materi, tenaga iya juga. Jadi sahabat Nabi itu tipenya macam-macam, tidak semuanya seperti Utsman bin Affan yang duitnya betuyuk. Jadi pernah dalam suatu riwayat disebutkan kafilah dagang Sayyidina Utsman ini datang ke Madinah. Jadi kan dahulu membawa barang itu pakai unta. Ketika masuk ke kota Madinah ini saking banyaknya, jalan kota Madinah itu bergoyang. Namun kayak kita tuh kayak truk tronton lah. Karena bergoyang saking banyaknya. Sayyidina Utsman sampai segitu banyaknya. Dan Sayyidina sumbangkan sebanyak itu. Nah, cuma sahabat itu tidak semuanya seperti itu. Sugih beratan tuh ada aja yang miskin. Tetapi yang miskin-miskin ini yang tidak memiliki apa-apa, mereka itu tetap berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang bisa dijulung nah itu. Makanya dalam sebuah ayat, di ayat itu diceritakan, ini kisahnya waktu orang-orang muhajirin hanya sampai di Madinah. Lalu kan orang Ansar nih ke rumah kirim makanan. Sampai ke rumah yang laki tadi, yang tong bawa laki ke ading lah semet lah ke dapur dulu mengambilkan iwak ya ning ke dapur. Nah ini yang bini mamanya adalah kita lagi iwak, nah bahasanya nah cukup gasan anak aja lagi ada lebihan anak guringakan itu gasan tamu kita, anak guringakan kayak apa acara suatu guringakan dah. Lalu sidin mau tamu tadi makanan. Nah saking gak dicukupnya yang tadi pura-pura makan, tuan rumah pura-pura makan supaya tamu ini merasa nyaman dia nah. Tuntung makan dah, isuknya langsung turun ayat mengisahkan keluarga yang tadi. Apa ayatnya? Pengarangnya nih, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi pengarangnya nih, mereka itu padahal terdesak juga itu, pas-pasan juga, tetapi ada ngarannya al-isar, mengutamakan orang lain, sehingga dapat pujian dari Al-Quran. Nah ini tentu levelnya dasar kayak level sahabat. Cuma paling kada bilangnya ada kok itu tahu kisahnya barang itu. Ini yang as-sakhi. Nah di hadis lain ini diriwayat oleh Imam At-Tirmidzi, ujar Nabi apa? La yajtami'u ithnani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Tidak mungkin terkumpul dalam satu jiwa seorang mukmin al-bukhl, sifat bakhil, dan su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Ini tidak mungkin terkumpul keduanya. Nah, lalu ini pembahasan selanjutnya faslun i'lam anna aslal bukhli hubbul mali wa huwa madmumun wa man la mala lahu la yazharu bukhluhu bil imsaki walakin yazharu bi hubbil mal wa rubba rajulin sakhiyyin lakinnahu yuhibbul mala fayasthi bihi liyuzkara bis sakha'i wa dzalika aidan mazmumun
li'anna hubbal mali yulhi an dzikrillahi azza wajal wa yusarrifu wajhal qalbi ila dunya. Nah, i'lam ketahuilah ujar Imam Ghazali anna aslal bukhli hubbul mali. Jadi bakhil itu muaranya adalah hubbul mal, mencintai harta. Mencintai harta ini beda lawan memiliki harta, kada sama. Mencintai itu kada mesti memiliki. Memiliki itu kada mesti mencintai. Jadi yang dicela itu mencintai, lain memiliki. Mencintai di sini berarti yang mencintainya itu mempengaruhi kehidupan akhiratnya. Jadi lain karena banyak duitnya itu. Karena apa? Karena bilanya ada orang yang tidak memiliki apapun, ada berduit gitu miskinnya, tapinya hubul mal. Nah, itu dicela. Jadi bukan kepemilikannya. Jadi yang dicela itu bukan kepemilikan, tetapi rasa itu yang dicela. Sayyidina Utsman hartanya banyak, Sayyidina Abu Bakar hartanya banyak, dicela lah. Jelas saya kada. Karena apa? Hubul malnya ada. Jadi itunya yang titik penting. Jadi bahano orang kita tersalah juga. Bapak jauh susuki kada usah aja. Di akhirat kayaknya banyak juga ditakoni. Jadi lain itunya sebujurannya hubul malnya itu yang jadi poin pentingnya. Nah, kenapa? Karena ya yang mendukung misalnya perjuangan Nabi itu banyak para saudagar jor-joran itu membantu Nabi. Sayyidatuna Khadijah itu waktu Sidin Hanyar menikah dengan Nabi, 2/3 harta Mekah itu perputaran duit di Mekah itu 2/3 harta Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saking sugihnya Sidin. Tetapi saat beliau meninggal di tahun 10 kenabian, harta Sidin itu habis. Kenapa? Karena Sidin gunakan itu untuk membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang terbesar itu adalah waktu terjadi muqata'ah, embargo dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi tahun 7 kenabian itu orang-orang Quraisy, pembesar kafir Quraisy itu mengeluarkan maklumat, mengeluarkan pengumuman bahwasanya untuk Nabi Muhammad dan pengikutnya dan keluarga Sidin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib harus kita embargo, tidak boleh ada transaksi, tidak boleh ada hubungan sosial macam-macam. Nah, sehingga keluarga Nabi, orang-orang yang beriman itu sangat sulit untuk mencari makanan, alih benar. Nah, di masa itu sekitar 3 tahun, nah diriwayatkan Siti Khadijah itu yang membackup konsumsi untuk orang-orang tersebut. Luar biasa. Di riwayat itu kan disebutkan saking ngalihnya makan daun. Jadi embargo itu kesulitannya adalah 2 macam. Satu nih nukar makanan kada dijuali. Yang kedua, kadang kawa tetapi harga yang kada masuk akal. Nasi sebungkus misalnya 3.000 atau 5.000, ini dijuali nasi sebungkus 100.000. Sehari 2 hari mungkin ngawak, cuma bilang sampai 10 hari 1 juta sudah. Nah, jadi itu embargonya Siti Khadijah membackup itu. Makanya anna aslal bukhli hubbul mal. Jadi hubbul malnya itu jadi catatan pentingnya. Ini yang luar biasa. Wa huwa mazmumun itu tercela. Wa man la malalahu, siapa yang tidak memiliki harta, la yazharu bukhluhu bil imsak. Kada kelihatan bakhilnya masih. Bakhilnya kada kelihatan. Tapi walakin yazharu bihubbil mal, akan tetapi kelihatan dia menyukai harta. Nah, wa rubba rajulin sakhiyin lakinnahu yuhibbul mal fayaskha bihi liyuzkara bisakha. Jadi ada juga orang yang pemurahnya itu pemurah tapi mencintai harta, itu pemurah supaya disambati orang pemurah. Nah, berarti apa? Pemurahnya ini ya belum tulus.
Wa li'anna hubbal mal yulhi an dzikrillah. Karena mencintai harta itu adalah memalingkan seseorang, melupakan seseorang, melalaikan seseorang daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yusarrif wajhal qalbi ila dunya, sehingga hatinya itu selalu tertaut kepada dunia. Ini bahasa wa ini tuh ya materialistis benar. Nah, zakat itu kenapa diwajibkan? Salah satunya adalah menghilangkan perasaan hubul mal ini kan zakat itu konsepnya kayak ini loh. Kelebihan harta yang kita miliki diserahkan kepada orang yang berhak, kan itu. Nah, padahal sebujurnya zakat itu adalah hak orang lain, anggap orang miskin lah. Harta orang miskin yang kebetulan kita mengikuti akan. Nah, duit orang miskin yang kebetulan andakannya di kantong kita. Jadi zakat itu nggak itu. Apabila ada orang yang berpikiran ini adalah uangku, wajib zakat, berarti ini uangku ini harus dikeluarkan, dijulung ke sini. Nah, itu ya perasaan hubul mal. Tetapi sebenarnya zakat itu adalah harta orang yang kebetulan ada di kantong kita, maka itu harus dikembalikan. Dan itu sebujurnya ada banyak, 2,5% aja dikit. Sebujurnya ada banyak. 100 juta zakatnya 2.500.000. Nah, dikit ya sebujurannya. Nah, tetapi itulah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar mengikis apal rasa bukhul tadi, bakhil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah amwalukum, janganlah harta kalian wa auladukum itu menjadi apa? Tulhikum. Janganlah harta dan anak itu tulhikum, melalaikan kalian an dzikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi hubul mal ini karena ini sifatnya perasaan, jadi memang harus dilatih atau belajar latihan terus. Karena hubul mal ini kita kadang merasa menyukai. Nah, zakat atau pemurah itu bukan tidak memiliki, tapi karena memang tidak mencintai. Innama amwalukum mauladukum fitnah. Ini di surah At-Taghabun. Innama amwalukum, innama ini adalah adatu hasrin, pembatasan. Hanya harta dan anak kalian itu adalah fitnah. Nah, fitnah ya tadi bisa mempengaruhi segala macamnya. Ada orang karena anak bisa melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada karena anak melakukan hal yang keji, macam-macam. Wa qala ta'ala alhaakumut takatsur. Nah, lalu dalam hadis yang lain dikit lagi, wa qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu ummatika asyar, wahai Rasulullah, umat pian ini yang jahat nang kada baik tuh, yang paling kada baik itu apa gerang? Ujar Nabi al-aghniya, orang-orang kaya. Tapi kada sampai di situ, sambungannya ini yang penting kejujurannya. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur. Nah, man akhadha minad dunya fawqa yakfihi, yang mengambil dunia lebihan dari yang dia perlukan. Nah, kalau kita hubungkan dengan pemurahnya para sahabat itu, artinya ketika memiliki harta ini tidak dijalankan kewajibannya. Karena sebetulnya kita bisa harta banyak itu kewajibannya ada banyak. Zakat aja, infak, sedekah itu hukumnya sunnah. Misalnya kita bisa emas itu kan wajib zakat 85 gram. Bilanya dalam setahun kada berubah. Jadi di lemari itu baandakan emas 85 gram. Kada tegarak-garak, kada terjual, kada 100 gram apalagi. Anggap 100 gram lah. Jadi di lemari kita ada simpanan emas 100 gram. Dari bulan Muharram misalnya sampai bulan Muharram berikutnya setahunan. Nah, emas tadi wajib dizakati
2,5%-nya. Berapa harga emas waktu itu? Nah, dibagi 2,5%-nya berapa? Keluar dah anunya, nilainya. Kamu 100 gram emas berarti zakatnya 2,5 gram. 2,5 gram zakatnya. Nah, berarti seharga itu kita keluarkan, maksudnya duitnya, nilainya. Emasnya bang kawajua. Itu diserahkan kepada yang berhak itu. Amun hendak lebih mudahnya ya ke lembaga zakat, karena di lembaga zakat itu zakat kita bisa bentuknya konsumtif, bisa bentuknya produktif. Bilanya itu disalurkan ke produktif, maka amal jariahnya terus berjalan. Kita serahkan zakat tadi. Adakah lagi? Dah habis. Ada lagi itu ya. Kada berdosa lagi dah. Kada masuk kategori al-bukhul ini ada. Sudah gugur kewajiban. Nah, ada. Itu paling ada. Nah, harta yang lain bang, ya jual lah. Iya. Jadi sebujurannya orang yang sugih-sugih itu sebutin aja. Hartanya dihitung bujur-bujur apa, lalu dikalkulasikan keluarkan zakatnya. Nah, itu sudah minimal SOP yang dimiliki orang kaya ala dunia tadi, supaya kada masuk dalam kategori yang hadis ini. Nah, sudah itu ya kewajiban harta itu. Karena infak, sedekah itu kada wajib, hukumnya sunnah aja. Cuma itu bisa berubah jadi wajib apabila dalam kondisi terdesak. Misalnya kayak apa? Tetangga parah rumah kelaparan, kada makan mati gitu. Maunya parah benar dah. Nah, itu makanya yang orang memiliki kelebihan tadi, yang asalnya memberi orang itu hukumnya sunnah, bisa jadi wajib. Di parak rumah atau kampung sebelah banyak kekanakan stunting. Stunting ini sedih benar. Sedih. Kenapa gerang sedih benar? Menimpa orang-orang yang menengah ke bawah, menimpa yang bawah ke bawah. Caranya supaya mengatasi itu perekonomian baik. Nah, itu nyamannya. Karena nukar gizinya tadi ya pakai duit gitu. Bisa lah ada pakai duit, bisa aja dengan pola hidup yang sehat. Cuma kan harus ada modal yang dibeli gitu Kada kawa kecuali hidup di kampung, sayur beratan kawa meminta lawan orang. Nah, itu paling kawa. Dan itu ngalih kada beratan kawa. Nah, ini berarti orang kaya yang saat itu bersedekah itu asalnya hukumnya sunnah bisa berubah jadi wajib.